Nah, ini ada beberapa produk ya dok ya. Nah, dari sini kita akan coba belajar dari dokter Ika produk-produk mana saja yang kandungannya berbahaya. Ini bukan bicara soal label ataupun merek, tapi ini bicara soal kandungan. Jadi prinsipnya gini, yang perlu saya mungkin jelaskan sedikit, yang biasanya digunakan untuk pemutih kulit secara instan itu merkuri atau penyalahgunaan obat hidroquinon dan steroid. Itu aja. Jadi lagi-lagi yang ditemukan kalau misalnya masuk sampai ke public warning BPOM, kalau kita perhatikan yang terbaru yang 34 penemuan produk ya yang sudah berizin BPOM kemudian ditemukan bahan berbahaya dan akhirnya ditarik dimusnahkan. Itu isi kandungannya ya kalau nggak merkuri, hidroquinon, tretinoin, steroid. Nah ini saya mau jelasin perbedaannya kalau merkuri itu seperti apa, kalau yang bahan obat keras seperti apa. Nah ini semua produknya sudah, yang ini udah ada izin BPOM, yang ini belum. Jadi secara teksturnya kita akan lihat persamaannya ya. Ini kan yang nggak ada BPOM nih. Izin saya boleh menggunakan sarung tangan juga ya dok ya? Bisa merasakan. Kita akan lihat ya bersama-sama dengan dokter Ika ya. Ini ciri khas dari merkuri itu kental. Kental ya dok, coba sebentar ya dok ya. Iya sih. Ini untuk apa nih tujuannya tadi? Untuk memutihkan. Ini jadi berarti biasanya media promosi mereka tuh memutihkan gitu. Ini nightly cream. Ini krim malam berarti? Krim malam. Krim malam untuk memutihkan. Berarti ini yang biasa ditaruh ke wajah ya? Betul. Dan ini kelat banget. Nggak ada bau khusus sih. Cuman memang dia agak pekat dia. Ini lihat lagi, ini merek lain. Sama kan? Dia lengket begini dok, atau gimana dok? Begini, jadi merkuri itu dia sulit untuk campur dengan krim ya. Jadi kan dia berupa logam cair, ya. Nah, dicampurkan seperti namanya itu kalau di farmasi xanthan gum itu sebagai pengental. Jadi harus dikasih pengentalnya. Iya. Nah ini coba dok. Nah, serupa ini, keduanya mengandung kesamaan. Kesamaan, betul. Ya, zat yang membahayakan, merkuri. Nih. Ini yang warnanya lain lagi. Nah, ini, tapi secara teksturnya. Ini sampel produk ilegal. Jadi ini saya cabut karena ada yang nomor izin BPOM. Waktu dicek tidak sesuai dengan produk ini. Oh ya? Jadi dia minjem nomor BPOM lain ditempel di sini. Nah itu ada juga kejadian seperti itu. Coba ya dok. Ini juga merkuri dok. Iya. Kayak bau-bau wanginya kuat banget ya, karena untuk nutupi si bau logamnya. Iya, wangian betul. Wangi banget. Nah, ini juga sama. Ya, jadi teksturnya itu mirip. Ini semua yang jelas dugaannya merkuri, dah. Ini merkuri. Dipastikan ini mengandung merkuri. Iya. Dok, ini kenapa sih selalu ada kandungan merkuri dalam produk-produk yang disebutkan bisa memutihkan? Jadi merkuri itu ternyata dia secara kerjanya mampu bisa membuat mengendalikan pigmentasi secara kuat. Tapi justru sifatnya toksik, melanositotoksik. Kulit kita buat membentuk warna kulit itu ada namanya sel melanosit. Sel melanosit ini yang memproduksi melanin yang memberi warna. Jadi ada yang warnanya gelap kulitnya, ada yang sawo mata. Itu karena banyaknya si melanin ini yang diproduksi. Nah, dengan penggunaan merkuri itu dia tekan tapi bahkan sampai membuat toksik. Nah, saat toksik akan terjadi perlawanan di tubuh yang tadinya tidak terjadi pigmentasi malah jadi permasalahan pigmentasi. Yaitu yang disebut bisa terjadi okronosis juga, tapi dia sifatnya juga logam berat kan dia korosif ya. Jadi kulit tuh kayak dikikis sehingga tampilannya tuh kayak glowing. Nah, itu sangat berbahaya. Bahaya. Sedangkan melanin itu fungsinya sebagai sunscreen alami, sebagai antioksidan, selain memberi warna kulit. Jadi kalau nggak ada perlindungan di kulit kita, mutasi gen yang terjadi, kanker kulit. Ini dia yang mungkin nggak disadari ya, mungkin pemerintah mungkin harus kolaborasi juga dengan para dokter rumah sakit, dimana kalau misalnya kayak kena gagal ginjal, kanker kulit kan, ya udah sakit itu aja. Tapi kalau ditelusuri mungkin saja ada hubungannya dengan penggunaan seperti ini. Oke dok. Nah ini kan tadi untuk krim malam, krim siang gitu ya dok ya. Itu untuk wajah ya dok ya, atau untuk seluruh tubuh?
untuk wajah. Tapi ada juga yang ngoplos ini dicampur body lotion yang Bepom. Oke. Diaduk jadi satu buat body lotion. Itu ngoplos sendiri. Ngaduk sendiri pakai mixer. Waduh. Jadi diolesin ke seluruh tubuh. Bayangkan itu penyerapan ke tubuh akan jauh lebih luas kan. Oke. Nah, kalau ini dok, bagaimana dok? Ini saya lihat ini nih dok. Ini apa nih? Yang kecil ini dok. Nah ini kalau kita lihat, ini kan kayak biasa ya krimnya ya. Ya warna kuning ini dok. Lembut ya. Jadi mereka tuh Ini baunya bau obat banget dok. saya kan ngikutin nih selama hampir 6 tahun ini. Dulu mainannya begini nih. Tiba-tiba nanti di Bepomin, Nah, ini kalau jadinya krimnya begini nih. artinya? Nggak lengket. Kan udah terkenal nih, oh hati-hati ya dengan tekstur yang seperti ini gitu ya. Mereka, si penjual ini merubahnya dengan tekstur yang seperti ini. Ini kan nggak lengket, kayak krim biasa. Oke. Tuh, ya kan? Betul. Nah, tapi ternyata menyalahgunakan obat keras. Jadi dicampur obat, steroid dan hidroquinon. Oh. Nah ini kalau sampai kuning begini udah kemungkinan besarnya ada asam retinoidnya. Artinya apa itu? Itu zat-zat vitamin A yang sebenarnya kalau cari di apotik ada obatnya, tapi golongan K, obat keras yang harus dengan peresepan dan pendampingan dokter. Konsekuensi penggunaannya? Tidak boleh dipakai jangka panjang. Jadi ada beberapa obat-obatan kayak hidroquinon, tidak boleh lebih dari 3-6 bulan, harus dihentikan. Kalau dilanjutkan terus sifatnya seperti si merkuri. Melanositotoksik. Jadi awalnya mungkin dirasa fine-fine saja, Bagus malah. malah kelihatan glowing. Ternyata setelah 6 bulan, eng-eng-eng. Yes, eng-eng-eng. Dan kalau steroid itu meninggalkan efek ketergantungan. Sama kayak steroid, kayak hidroquinon juga. Kalau dipakai bagus kulitnya, tapi saat dia nggak pakai, tiba-tiba kulit jadi kusam dan gelap. Atau kalau steroid bagus banget, putih gitu ya, tapi waktu dilepas sehari 2 hari nggak pakai, langsung beruntus terjadi inflamasi. Oke. Jadi kayak harus pakai lagi. Dan bahkan juga pengusaha-pengusaha nakal nih, produsen-produsen, ya jangan berharap bahwa bisa lolos hari ini, hari berikutnya Anda bisa lolos, gitu ya. Betul. Karena ketika sudah dapat izin edar, dirasa sudah oke, satu produk dibuat sesuai dengan ketentuan, tapi malah di produk-produk lainnya dioplos. Betul. Biasanya di krim malam. Di krim malam biasanya. Biasanya di krim malam. Nah itu pola permainan yang mereka. banyak dilakukan. Banyak banget. Dan jelas kalau prinsipnya gini, sesuatu perawatan tuh nggak ada yang instan. Dan cara mereka mempromosikan itu tidak ada yang bisa bikin putih. Kalau bisa bikin putih, logikanya semua orang akan putih kulitnya. Iya kan? Tapi memang kulit kita kan punya jatahnya masing-masing, si melaninnya itu. Kalau yang gelap ya memang jatahnya warna melaninnya lebih gelap. Gitu, lebih banyak gitu. Nah itu yang nggak bisa kita ubah. Itu yang saya edukasi bahwa nggak bisa berubah gitu loh. Nah ini ada yang hitam satu nih dok. Nah ini hidroquinon yang sudah teroksidasi. Nah ini berbahaya dok. Hidroquinon, jadi sifatnya kalau dipakai jangka panjang bisa melanositotoksik juga, toksik terhadap melanosit. Yang terjadi malah jadi pigmentasi yang seperti kondisi Nurtia, okronosis. Jelas ini nggak punya izin Bepom ya dok? Nggak, tuh. Kelihatan Sama juga aja ya. nih, sama aja nih. Sama aja. Jadi ya kalau bisa dibilang. Nah ini juga dia punya bau khusus juga ya dok ya? Khas ya? Khas. Ini kalau kayak gini ya dok ya, ini tersebar luas di pasaran dok? Masih dok? Masih. Dan produk ini semua masih ada dok? Masih. Ini saya dapat beli. Jadi yang sudah ada di public warning Bepom, bahkan yang sudah ketahuan ada bahan berbahaya, mereka menciptakan produk baru lagi. Oh ya? Jadi saya selalu bilang, guys tolong perhatikan reputasi brand, supaya jangan terjebak lagi. Karena mereka tuh mengandalkan obat keras atau merkuri. Jadi mereka buat akal aja gitu, buat lagi dengan kemasan baru, buat lagi dengan brand baru yang akhirnya ya ketahuan lagi gitu. Kan ada di public warning itu ada beberapa brand yang ketahuan terus setiap public warning ada brandnya. Beberapa kali siklus gitu. Dan masih menjual hal yang sama. Nah, satu yang dokter tunjukkan tadi yang sengaja kita pisahkan di sini, ini yang sudah dapat izin edar ya dok? Iya, ini ada nih. Oke.
Ya, Saya akan coba. tunjukkan kepada Anda. Di sini ada izin edarnya. Nah ini Izin harus edar dicek BPOM. lagi ya, Kita cuman cek. dicurigai, Bahan-bahan berbahaya dok. diduga. Ini agak beda sih Nggak dok. terlalu, Nggak iya, terlalu, tapi tetap aja. Tetap aja. Seharusnya Modif, looknya seperti mungkin apa sih dok? modif. Looknya seperti ini. Makanya orang suka ketipu. Oke. Looknya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat nih. Dokter menduga ini mengandung merkuri. Iya, terus nggak homogen kan? Kayak Ada campuran, betul. ngaduknya nggak rapi gitu. Ini kan beda ya. Udah dapat izin edar dari BPOM, tapi diduga kuat ini juga mengandung zat berbahaya. Patut diantisipasi. Apakah kemudian ini yang termasuk dari 34 Belum, merek yang kemarin? Belum. belum. PR BPOM banyak banget. Banyak harusnya. ya. Itu hanya Oke. baru sebagian kecil banget. Oke. Ini harga produk berapa kira-kira dok untuk satuan produk Rata-rata seperti kayak gini 60 sampai 80-an. Oke. Seperti ini. Berarti Ada yang 600.000 isinya begitu. oh ya? Isi. Coba tunjukin dok. 600.000 ini. Ini yang Oh ini tadi. paket berarti dok. Ini yang ini potnya yang bagus. Ini 600.000? Iya, sama ini nih. Nih, satu paket pagi malam, sabunnya, tonernya. Ini 600.000 segini. Sabun dan tonernya juga bermasalah. Iya, pasti. Jadi tadi gini, kalau mahal. ini memang harus dari Dia jual harus tapi kita tidak tes. punya izin BPOM. Nggak ada izinnya ini. Ini nggak ada izin. Dan sabun ternyata juga bisa dimasukkan merkuri ya. Hati-hati nih. Sabun. Sabun juga bisa mengandung merkuri. Kalau toner juga bisa merkuri, bisa hidroquinon, bisa tretinoin. Ini ada facial shop-nya atau Ini pembersih masih banyak wajahnya. loh ya, masih banyak di pasar. Atau dia nggak punya izin, dia jual di angka 600.000, banyak peminatnya. Banyak. Wow. Mungkin karena mahal dikiranya aman kali ya. Ada dulu sampai 1 jutaan lebih yang ini nih. Saya sih khawatir ya dok, gini, ini produk-produk ini mereka ada di pasaran, Iya. tentu dengan permainan media sosial hari-hari ini Betul. tersebar luas, reach-nya dan jangkauannya lebih luas karena endorsement Iya. atau reviewer dari KOL ataupun influencer. Saya mau tanya menurut dokter itu gimana sih fenomena itu? Kalau ke influencer, apalagi artis-artis, Iya. rata-rata tuh sudah ada izin edar BPOM. Oke. Harusnya. Tapi kemarin kena ya, ada beberapa artis juga kena. Iya. Ternyata public warning isi kandungannya ada obat keras atau merkuri. Hmm. Nah itu ngeri banget tuh ya, peranan sebagai endorsement atau sebagai reviewers ya. Makanya sampai saat ini pun akhirnya saya termasuk dokter yang jarang hampir nggak mereview Oke. atau menerima endorse untuk krim-krim perawatan wajah. Itu yang Sekalipun saya ditawarin. takutin. Yes, saya takut. Banyak tawaran itu. Banyak. Oke. Tapi nggak saya terima. Kenapa takut dok? Awalnya bagus, tapi yang dijual di pasaran tuh bisa lain. Dia bener pakai pabrik ini, kita cek oke sesuai, tapi waktu dijual di pasaran yang dioplos. Apakah dia mengaku bahwa ketika itu di reselling atau di repackaging, relabeling oleh mitranya malah tidak seperti yang diharapkan gitu? Atau sesungguhnya itu sebuah dalih saja? Dalih aja kalau menurut saya. Seharusnya dia bertanggung jawab penuh Betul. dalam setiap produk Siapa kosmetik pemiliknya. yang dia pasarkan. Betul. Pemiliknya lah yang bertanggung jawab. Bicara soal tanggung jawab, sebagai seorang edukator kesehatan kulit, banyak dokter juga yang review-review produk kecantikan, dan tidak sedikit mereka juga yang dalam tanda kutip ya ikut mempromosikan. Kira-kira gimana dok bicara fenomena itu? Sulit bagi kita untuk menerka ini bener nggak sih reviewannya? Ya. Atau jangan-jangan karena sudah ada bayarannya? Media promosinya kita harus perhatikan betul. Cara mempromosikannya. Tidak ada yang instan, Iya. tidak ada yang bisa memutihkan, tidak ada yang bisa untuk menghilangkan kata-kata yang terlalu berlebihan, menjanjikan sesuatu yang tidak masuk di logika. Overclaim. Nah, itu udah lebih hati-hati aja, lebih waspada. Hanya itu sih yang bisa selain nomor BPOM ya. Selain izin edarnya jelas, kemudian siapa yang bicara kita udah, oh ini bagus nih, ini artisnya oke nih gitu. Sama caranya menjual si brand itu bagaimana. Konsumen bukannya terdidik, mereka malah dibingungkan. Iya, Yang malah mana yang jadi harus kena dipercaya? drama ya. Betul, Ada dramanya di sini. betul. Itu sebenarnya oknum-oknum aja sih.
something wrong behind that. Iya, karena dokter itu punya etika profesi ya. Betul. Jadi kita nggak bisa juga promosi kayak berlebihan banget, gila-gilaan menganggap ini paling baik atau apa, itu kan nggak bisa. Ada etika itu. Selama dokter bisa memegang etika profesinya, saya rasa baik-baik aja sih. Dok, terakhir nih dok, apa pesan bagi calon konsumen di sana? Dalam artian bahwa ya tentu saja yang namanya produk pastilah ya membawa kebaikan bagi diri mereka sesuai dengan harapan. Bagaimana Dokter Ika memberikan semacam pesan lah kepada publik? Untuk perawatan wajah, kalau pesan saya, kalian gunakan basic skincare. Temukan yang pas. Pada saat menggunakan produk, memilih produk, itu harus jelas dulu izin edarnya. Terus dipakai. Kalau ada rasa yang perih, panas, cekak-cekit ya, terus tiba-tiba kulitnya jadi kemerahan, kulit yang ngelupas, please langsung di stop. Jangan ada dengerin itu lagi proses. Nah, itu yang bikin kalian tuh nanti tambah glowing, tunggu prosesnya. Itu patut dicurigai karena apa isinya? Kok sekeras itu? Karena dari BPOM itu ada ketentuan dosis-dosis yang tidak boleh dilampaui kalau kita mau lulus ujinya gitu ya. Pas setelah nomor isinya keluar, Dia memodifikasi. Dia memodifikasi isinya. Yang pertama, kita tidak main-main. Pas kita temukan, langsung ngambil tindakan. Tindakannya pencabutan. Bukan hanya pencabutan, kita mau kasih sanksi sosial. Kita umumkan.